Pemirsa, kabar siang di lokasi ini perilaku swinger atau tukar pasangan ini kembali viral, kembali heboh di jagat maya di media sosial oleh satu orang pelaku. Nah, pelaku ini mengaku sebagai dosen salah satu universitas di daerah Yogyakarta. Dan ia pun sudah berhasil menghimpun lebih dari 300 korban yang sudah dihubunginya untuk kemudian mengajak melakukan swinger ini. Nah, di sini saya nanti akan mengajak berbincang bersama dengan saya ada salah satu dari 300 korban ini yang sudah dihubungi oleh pelaku ini. Seperti apa sih awal mula perbincangannya ini? Bagaimana akhirnya si pelaku ini mengajak korban untuk melakukan tindakan ataupun perilaku swinger ini? Kita akan ngobrol langsung bersama dengan salah satu korbannya di kediamannya yang ada di Kebagusan di Jakarta Selatan. Yuk. Iya, halo, permisi, assalamualaikum Ibu Leli. Benar ya, Ibu Leli ya? Iya, betul. Iya, Bu, saya ikut masuk ya, Bu ya. Nah, pemirsa, sekarang saya mau masuk dulu ke rumah Ibu Leli. Ini Ibu Leli ada satu dari 300 orang yang udah dihubungin sama BAMS Utara ini ya, Bu ya. Boleh duduk, Bu? Iya, Ibu, dari awal ini Ibu kenal nggak sih sebenarnya sama pelaku ini, sama Bambang Arianto ini, Bu? Kalau kenal itu enggak. Nggak kenal, oke. Saya hanya di-add, di-invite melalui media sosial. Apa tuh, Bu? Facebook. Dari Facebook. Karena dia mutual friend-nya banyak dengan saya, Oh, mutual oke. friend-nya banyak, maka saya confirm. Oke. Awalnya hanya begitu ya. Tahun berapa tuh, Bu? Tahun 2017. 2017, oke. Sudah 3 lama. tahun lalu ya. Ya, tidak ada interaksi juga di situ. Saya juga nggak pernah melihat akunnya dia. Tiba-tiba dia masuk Oke. chatting melalui messenger. Salam kenal, bla 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 bla. Tapi yang masuk ke saya itu atas nama istrinya. Bukan atas nama Bambangnya. Ya, oke. akunnya tetap pakai BAMS Utara. BAMS Utara. Tapi dia mengatasnamakan istrinya, seorang yang bernama Anita. Oke. Dia memperkenalkan saya istrinya BAMS. Kemudian dia cerita tentang mertuanya galak, ada di situ dia bilang mertua saya galak. Terus suami saya melakukan penyimpangan segala macam, tolong nasihatin suami saya. Saya bingung juga, ujuk-ujuk baru kenal kenapa saya suruh nasihatin suaminya. Langsung disebutkan lah itu kata-kata swinger itu. Iya, langsung bilang suka tukar pasangan. Oke. Saya tanya, loh itu kan dosa. Saya bilang itu Yeah. sama siapa? Dia bilang katanya sama teman-temannya sekomplek. Dia bilang gitu. Oke. Saya bilang ditolak dong Mbak atau gimana? Ibu percaya nggak? Bunda percaya nggak dengan apa yang pernikahan aku ini? Saya bilang ya saya antara percaya sama enggak. Karena Ibu Leli tidak melakukannya, ya kan? Iya, jadi antara percaya sama tidak percaya. Tapi Bu, ini berarti chatnya masih ada sekarang disimpan di Facebook? Saya simpan ini. Oke. Silakan Mbak. Saya sambil kita ngobrol sambil saya lihat juga ya Bu ya chatnya ya. Oke, berarti awalnya ini tahun 2017. 26 September 2017. Oke, nah obrolan itu Bu tadi itu berlangsung sampai berapa hari sih Bu? 26 saya cut langsung di 30, 29. 29 itu udah saya blokir langsung. Oke. Karena mengganggu ya, tiap hari dia ini ya bilangnya mau curhat. Terus minta tolong suaminya dinasehatin. Saya pikir itu bukan anak saya kan. Saya bilang bukan urusan Ibu Leli. Oke. Nah, kemudian ada nggak Bu yang sampai perilaku menurut Ibu Leli sendiri, wah ini udah paling parah banget, ini nggak pantas lah istilahnya untuk diajak menjadi bahan obrolan di media sosial, ada nggak Bu? Kalau saya pas di sini nih, pas dia bilang pas tukaran pasangan, suami saya bilang ke saya jenuh begitu untuk ngajakin saya fantasi. Nah, di situ ya Bu ya, oke. Berapa kali ngajakin saya swinger, oh itu ya, oke, beneran ada, bahkan ada komunitasnya sampai diakui sama dia bilang sendiri. Oke. Nah, tapi ketika ini awal kali itu kan tanggal berapa tadi? 26 ya? Ibu udah ada pikiran aneh belum? Maksudnya? Belum ya? Belum. Masih oke, ini mungkin butuh bantuan gitu ya? Hanya curhat saya karena orangnya juga biasa aja, bebas aja gitu. Maksud saya asik-asik aja untuk diajak bicara gitu. Nah, ini. Sampai puncaknya, sampai akhirnya Ibu Leli nggak mau ngobrol lagi sama dia, nggak mau ngeladenin si BAMS Utara ini pas kapan Bu? Pas dia bilang, iya Bun, saya sudah melakukan swinger sama suami. Oke. Awalnya suami cuma penasaran, malah jadi ketagihan. Nah, di situ saya langsung, kok nggak bener ya ini. Nah, ini. Berempat sekamar ini ya Bu ya? Emang Bunda selama ini nggak tahu. Oh oke, jadi
hal-hal yang seperti ini yang menurut Ibu udah nggak pantas ya Bu pantas ya diceritakan ke saya. Ke orang lain yang juga baru kenal sebenarnya Bu ya. Betul. Oke, maaf ya Bu, saya pinjem, saya mau lihat juga nge-scroll. Nah pemirsa nih kita coba sambil cek juga. Oke. Nah ini, ini udah terakhir ya berarti ya tadi ya, yang malam ini ya Bu ya. Coba sambil di scroll ke bawah. Ini dia ada ngakuin, ada salah satu, nah kemana lagi Mbak? Itu ada pasangan swinger saya Bun. Jadi coba ya. Jadi di foto ini kan ada foto. Swinger, ada istrinya dia dan istrinya gitu. Oke, jadi dia mengirimkan foto, isinya itu adalah dirinya sendiri dan pasangan swingernya, gitu Ibu. Betul. Coba. Nah, ini saya suruh nasihatin dia. Ya maaf tadi yang jilbab hijau itu istri teman suami yang swinger kemarin. Oke. Nah di sini Ibu artinya udah males banget ya Bu ya. Nah tapi sekarang dari perspektif Ibu sendiri nih, setelah dihubungi oleh pelaku yang seperti ini, maksudnya seseorang yang tiba-tiba minta mau melakukan swinger, tukar pasangan, dampaknya sendiri ke Ibu apa? Dampak psikologis, dampak dan lain sebagainya? Kalau saya dampaknya ya, begitu saya tahu dia begini, saya terus terang saya nggak mau punya messenger lagi. Nggak mau buka Facebook lagi? Kalau Facebook saya masih ini, tapi messengernya ya? Messenger saya nggak akan buka. Itu udah lama baru saya lihat, saya intip. Ternyata bukan dia. Saking takutnya ya. Gitu. Nah Ibu tapi sampai sekarang nih, apa yang Ibu lakukan mungkin sama teman-teman lain yang mengalami hal serupa, yang menjadi korban juga, mengupayakan supaya ini tuh masuk ke ranah hukum juga, bisa diganjar dengan hukuman yang setimpal gitu Bu? Apa Bu? Kalau saya sih, kalau suami menyarankan untuk melaporkan, cuman saya kan harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Bukti. Nggak cuma saya aja kan korbannya. Iya, kalau betul. Saya sih kemarin kebetulan Mbak Ilian itu, Mbak Bunga kemarin itu nuliskan, membuat cerita terus saya bilang saya juga korban, akhirnya kita japrian, terus saya dikuatkan, gimana ya udah dibuka aja, saya juga orangnya nggak masalah kok, biar yang korban-korban lain bisa ayo bicara, ikut bersuara ya. Jangan hanya saya Mbak yang di Jogja, yang Mbak di mana, pokoknya siapapun yang pernah berhubungan sama dia, apalagi sampai kopdar atau apa, saya nggak tahu, bicara aja. Lega jadinya, biar orang udah tahu ini loh pelakunya. Memang jadi harus, tidak semakin banyak artinya ya Bu ya yang Oke, kalau gitu terima kasih banyak ceritanya Ibu kepada pemirsa TV One ya Bu ya. Semoga kejadian serupa ya seperti ini jangan semakin menyebar lagi ya Bu ya, pelaku-pelaku lain juga jangan semakin nambah lagi ya Bu ya. Nanti pemirsa di segmen selanjutnya, tadi kan kita sudah berbincang dengan Ibu Lely. Nanti di segmen selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang, ini mengulik lagi dari kacamata seksolog. Ini sebetulnya perilaku swinger ini, tukar pasangan ini apa sih? Ini merupakan kelainankah atau memang variasikah atau seperti apa? Nanti akan dijawab di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Kabar Siang di Lokasi. Yang di lokasi tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan ini cerita dari salah satu korban begitu yang diajak oleh Bambang Arianto untuk melakukan tindakan swinger ini, tapi dengan tindakan yang cukup manipulatif dari Bambang Arianto sendiri. Nah sekarang sesuai dari janji saya tadi, kita akan bahas sebetulnya ini tindakan perilaku swinger ini seperti apa sih? Ini bentuk penyimpangan atau bukan sih? Nah ini akan dijawab sama narasumber saya. Saat ini sudah ada Mbak Zoya Amirin sebagai seksolog klinis. Halo Mbak Zoya, apa kabar? Sehat Mbak Zoya ya? Sehat. Semoga sehat terus ya, di tengah pandemi kayak gini harus sehat terus nih Mbak. Tapi ini yang cukup sedih ini adalah di tengah pandemi kayak gini ada aja nih Mbak katanya yang mengajak korban untuk melakukan perilaku dan sempat aja ya. Betul, sempat aja untuk mengajak melakukan perilaku swinger. Nah, ini sebetulnya swinger ini sendiri bentuk penyimpangan kah atau apa sebetulnya nih Mbak Zoya? Sebenarnya swingernya itu nggak menyimpang, Mbak. Nggak menyimpang. Betul, karena swinger ini adalah pertukaran pasangan. Jadi ada suami istri. Betul. Gitu ya, dengan konsensual, Mbak, dengan kesepakatan. Gitu. Jadi misalnya saya dengan suami saya, Mbak dengan suami Mbak gitu. Lalu saya bertukar ya, saya dengan suami Mbak dengan suami saya gitu. Dan kita berempat itu sepakat. Jadi nggak bisa cuma satu orang lalu ngajak untuk melakukan swinger. Ini harus benar-benar konsensual antara 4 orang ini. Berarti kalau maksa itu enggak ya Mbak ya? Nggak bisa ya? Enggak. Kalau ada penipuan, manipulasi segala macam juga enggak gitu ya. Jadi yang sebenarnya yang salah kaprahnya kebanyakan orang adalah
swingernya dibilang penyimpangan. Nah, gitu. padahal bukan gitu. Swingernya sendiri adalah variasi hubungan seksual. Tapi yang bikin ini jadi masalah kriminal gitu ya, itu adalah pemaksaan kan. Jika ada orang yang memaksakan untuk ngajak swinger orang lain, apalagi dengan manipulasi dalih-dalih penelitian, itu yang sebenarnya menjadi problem, Mbak, menurut saya. Tapi dari konteks perilaku swinger ini, Mbak, dari pengamatan Mbak Zoya sendiri dari dulu sampai sekarang, kadang masalah apa nih yang ditimbulkan? Apakah kadang ada yang tadi satu pemaksaan, kemudian manipulatif. Tadi juga saya sempat nanya ke korban, katanya ada komunitasnya sendiri nih, Mbak. Ya, kadang permasalahan apa nih yang kadang suka ditimbulkan karena perilaku ini, tapi jadinya salah gitu, bukan karena tadi di kesepakatan antara 4 orang ini, Mbak. Kalau dalam komunitas swinger malah lebih aman lagi, Mbak. Harusnya karena biasanya untuk masuk komunitas yang saya tahu ya hanya di Jakarta dan Surabaya. Saya tahu ada di daerah lain, tapi saya belum pernah kayak secara fisik mengunjungi dan melihat dan berinteraksi gitu ya. Dari yang saya kunjungi, Mbak, justru mereka-mereka itu sangat-sangat konsensual. Bahkan ada aturan-aturan yang berlaku di dalam klub, gitu, di mana ada semacam harus ada surat nikah. Oh, harus ada surat nikah biasanya pertama. Dan terus kedua, apa lagi nih, Mbak? harus ada konsensual antara suami istri. Dan yang ketiga itu harus ada tes bebas HIV. Banyak artinya ya syaratnya ya, gitu. biar Jadi bisa. sebenarnya nggak bisa kalau misalnya bilang dampak negatifnya apa? Iya, dampak negatifnya hanya antara si suami istri ini. Betul. Kan ini tujuannya untuk menambah. Jadi tujuan seks itu kan adalah reproduksi, rekreasi, dan relasi, gitu ya. Jadi untuk bisa bersenang-senang. Nah, kalau misalnya dia tidak reproduksi, berarti harus ada rekreasi dan relasi. Nah, 2 poin itu tadi ya artinya ya. Kalau misalnya ketika melakukan swinger, si suami istri ini akhirnya tidak malah tambah erat hubungannya, tidak tambah mesra, tidak membina relasi, apalagi tidak bisa rekreasi, iya berarti kan tidak berguna lagi gitu ya. Untuk melakukan, harus cari variasi yang lain yang menambah rekreasi dan relasi di dalam hubungan suami istri itu jadi tambah solid gitu. Tapi yang bikin menyimpangnya adalah karena harus menipu orang lain gitu loh, Mbak, untuk melakukan perilaku ini gitu. Nah, Mbak, tapi kalau dari mungkin Mbak dengar juga dari cerita korban, ini mereka sebelumnya kan nggak kenal, kemudian diajak, nah kemudian nggak mau ngajak yang lain lagi. Nah ini kemudian perilaku seperti ini bisa kena jerat hukuman pidana nggak ya kalau kira-kira Mbak Zoya? Kalau saya bilang bisa gitu. Jadi justru jangan bersembunyi di balik penyimpangan. Penyimpangan itu cacat hukum loh. Kalau penyimpangan seksual, jadi dia bisa beralih bahwa saya kan orang tidak normal. Betul. Nah, menyimpang. Sekarang menyimpang. Tapi jangan lupa, meskipun dia memiliki hasrat yang menyimpang, yang menjadikan ini adalah gangguan atau yang menjadikan ini pelecehan seksual atau enggak, ketika dia melampiaskan hasratnya, kan gitu ya, misalnya itu kalaupun penyimpangan. Apalagi ini si swinger bukan penyimpangan, tapi ketika dia memaksa pada orang lain dan membuat ketidaknyamanan seksual orang lain, ini yang menjadi masalah, Mbak. Membuat dia jadi pantas untuk dihukum kalau menurut saya. Dia mau minta maaf apa segala macam boleh, tapi gini, dia tidak bisa bermain di bawah temporary insanity, artinya ya saya lagi dalam keadaan tidak bisa berpikir. Nah itu sekarang masalahnya. Mana mungkin nggak bisa mikir? Manipulasi itu butuh kepintaran loh, Mbak. Ngajak orang lain juga butuh. Ngajak orang lain butuh akal. Belum lagi dalih-dalih bahwa ini penelitian bla 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 bla. Kan berarti dia punya kemampuan kognitif. Betul. Ketika dia memiliki kemampuan kognitif berarti dia layak mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini berarti apa yang kemungkinan bisa dilakukan oleh si korban-korban ini kalau menurut Mbak Zoya sendiri nih? Apakah mereka kalau melaporkan ke polisi nanti ujung-ujungnya akhirnya si Bambang ini tinggal direhabilitasi lalu bebas, nggak bisa kena jerat hukum, atau gimana nih pengamatan Mbak Zoya? Nah, ini makanya saya sedih nih, Mbak, jadinya kalau ngomongin hukum. Karena barusan aja RUU PKS dikeluarin dari prolegnas gitu ya. Di sini menandakan bahwa semua orang apapun gendernya itu kita bisa dilecehkan gitu ya. Kalau saya sih, saya tetap pertama, please mintalah bantuan psikologis dulu kalau Anda adalah korban. Ya, selamatkan diri Anda dulu gitu ya. Terus dia gitu speak up ya, bicarakan dengan orang-orang lainnya, lalu coba lakukan sesuatu dengan cara melaporkan orang ini. Berarti jangan menganggap hal ini adalah sesuatu yang wajar gitu, Mbak Zoya? Ini bukan wajar gitu ya. Tidak ada yang wajar dari hal ini. Dengan dia pura-pura konseling lalu buka memamerkan kelamin gitu ya. Terus dia pakai bilang ini penelitian dan segala macam. Ini kan semuanya adalah proses-proses penipuan gitu. Dan dia adalah orang yang sebenarnya tahu baik buruk benar salah. Jadi dia mampu mempertanggungjawabkan perilakunya. Buat saya itu dulu sebaiknya. Oke, nah itu mungkinnya catatan untuk para korban ya. Awalnya harus speak up dulu. Speak up, ya, minta bantuan gitu ya. Kan sudah disediakan setahu saya oleh fakultas ya, kalau nggak salah oleh UGM atau untuk membantu para korban. Untuk membantu para korban. UNU juga. Ambil aja gitu itu.
konseling psikologinya itu lumayan banget gitu untuk membantu untuk melakukan emotional rescue pada diri Anda gitu. Karena payung hukumnya belum ada. Jadi yang bisa dilakukan adalah membantu diri sendiri tadi membantu diri sendiri dulu gitu ya, lalu bersama dengan yang lainnya speak up gitu, laporkan si pelaku ini gitu. Jadi jangan cuma dia minta direhabilitasi, dia tetap harus dipenjara menurut saya. Oke, baik, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Zoya, berbagi banyak sekali informasi bersama TV One. Tadi sedikit pelajaran juga mungkin untuk para korban, jangan diam aja ya Mbak Zoya ya. Jadi untuk para speak up. Betul, harus speak up tadi kata Mbak Zoya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil mungkin tidak hanya dari sisi masukan untuk pemerintah supaya tetap bisa menjalankan adanya payung hukum bagi para korban pelecehan seksual seperti ini, korban penipuan seperti ini, tapi juga untuk para korban yang jangan diam saja, tapi harus juga berbicara kepada orang-orang terdekat mungkin yang bisa membantu supaya dari sisi psikologis Anda tidak terganggu begitu ya Mbak Zoya. Nah pemirsa, kabar siang di lokasi ini sayangnya harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih Mbak Zoya.